Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sumber data dan pengumpulan data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadiatul Aisyah, NIM 2102111000130. Yang pertama adalah data. Apakah itu data? Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta atau juga dapat didefinisikan data merupakan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan. Yang selanjutnya adalah sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Selanjutnya ada jenis data. Yang pertama adalah kelompok data menurut cara memperolehnya. Itu ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Selanjutnya data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Yang kedua adalah kelompok data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data time series, adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Yang kedua ada data cross-section, adalah data yang dikumpulkan pada suatu periode tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Berikutnya adalah kelompok data menurut sifatnya. Yang A ada data kualitatif, adalah data yang berupa pendapat atau pernyataan atau judgement sehingga tidak berupa angka, akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Data kualitatif diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Yang kedua ada data kuantitatif, adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Kemudian data kuantitatif dibagi dua kelompok. Yang pertama ada data diskrit, adalah data dalam bentuk bilangan bulat yang diperoleh dengan cara membilang. Contoh, jumlah perguruan tinggi swasta di Jakarta adalah 750. Jumlah pemilih yang terdaftar di daerah X sebanyak 1.450 orang. Yang kedua ada data dikotomi, adalah data dalam bentuk bilangan bulat atau pecahan yang diperoleh dengan hasil pengukuran. Contohnya, nilai ujian statistik A-nya sebesar 75, tinggi badan Reni 160,5 cm. Metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ada beberapa metode. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan paduan wawancara. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu tidak terstruktur dan pedoman wawancara terstruktur. Yang kedua adalah observasi. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan, objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat secara jelas gambaran objek penelitian. Yang ketiga ada kuesioner atau angket. Angket adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi. Ada beberapa jenis kuesioner, yaitu kuesioner terbuka dan tertutup. Yang terakhir adalah syarat data yang baik. Ada beberapa syarat-syarat data yang baik.
yaitu yang pertama, data harus akurat, yang kedua, data harus relevan, dan yang terakhir adalah data harus up to date. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.